Siapa juragan di sini yang sedang olah lahannya? Awal musim hujan, memang masanya tanam cabai. Mengingat harga buah cabai di pasaran mulai merambat naik dari hari ke hari. Jumlah petani yang akan tanam cabai semakin banyak. Dari kalangan petani cabai, di daerah Kediri saja, sudah sekitar harga 60 ribuan per kilonya. Itu dari kalangan petani langsung juragan, kalau di pasaran dan kita beli, apa sudah tidak 100 ribu per 1 kilogramnya. Memang mahal, tapi ya tetap kita belikan. Dari harga buahnya yang merambat naik, petani saat ini sedang berbondong-bondong dan gotong royong olah lahan. Mereka yang sudah berpengalaman, tidak akan kesusahan lagi dalam olah lahannya. Namun, sebagai petani cabai pemula, pasti ada kebingungan bagaimana olah lahan yang benar ketika musim hujan. Yang sering jadi bahan pertanyaan, panjang, tinggi dan lebar bedengan, sebaiknya berapa, dan pupuk yang diberikan jenisnya apa saja. Kali ini, saya akan menambah pengetahuan juragan, khususnya petani pemula. Tentang bagaimana cara pengolahan lahan cabai di musim hujan, beserta pemupukan dasarnya. Calon lahan yang akan digunakan, biasanya lahan bekas. Ada dua bentuk lahan bekas yang digunakan. Terkadang bekas tanaman padi, yang berarti lahannya masih hamparan luas. Dan ada juga yang bekas cabai atau sejenisnya, yang lahannya sudah berbedeng-bedeng. Jika lahan masih hamparan luas, juragan bajak bisa dengan bantuan mesin. Entah mesin tenaga manusia, atau mesin traktor. Sedangkan jika lahannya sudah bentuk bedengan, pertama juragan lepas dulu plastik mulsanya, bila ada mulsanya. Dan cangkul kembali bedengan itu, untuk membalik tanahnya. Baru kemudian, juragan sterilkan, dengan menyiramkan larutan H2O2 konsentrasi 50%. Bisa dengan melarutkan, sekitar 50 ml untuk 16 liter air. Juragan siramkan, atau semprotkan dengan volume atau tekanan rendah, ke seluruh bedengan bekas. Baru setelahnya, juragan biarkan kurang lebih 2 minggu. Buat bedengan, dengan ketinggian sekitar 60 cm, dan lebar 1,1 meter, untuk panjang, bisa menyesuaikan dengan kondisi lahan juragan. Bisa dengan panjang bedengan, 10-15 meter. Sedangkan jarak antar bedeng sekitar 1 meter, jangan terlalu rapat. Berhubung di musim hujan, yang biasanya stok airnya melimpah, bahkan sampai menggenangi lahan juragan. Maka bedengan dibuat lebih tinggi dan lebih lebar. Setelah bedengan setengah jadi, juragan bisa memberikan pupuk dasar, sekaligus pengapuran. Di sini, saya akan merekomendasikan pupuk dasar yang sangat murah saja. Sehingga, juragan diharapkan bisa mengikuti cara dan penggunaan ini. Yaitu, cukup dengan campuran antara pupuk kandang dan kapur dolomit. Juragan bebas gunakan jenis pupuk kandang apa saja. Bisa dari kandang ayam, kambing, kelinci maupun sapi. Namun kalau ingin kandungan unsur haranya lebih tinggi, bisa gunakan kandang kambing atau kelinci juragan. Karena di dalam pupuk kandang kelinci, terkandung nitrogen 2,4%, fosfor 1,4%, dan kalium 0,6%. Sedangkan pada pupuk kandang kambing, mengandung nitrogen 1,44%, fosfor 0,5%, dan kalium 1,21%. Usahakan, harus menggunakan pupuk kandang yang sudah matang sempurna, sudah melalui tahap pengomposan lama dan sempurna. Karena jika tidak, malah bisa menjadi sumber patogen penyakit di dalam tanah juragan.
dan bisa menjadi racun bagi tanamannya. Juragan bisa membeli pupuk kandang jadi untuk kemasan 8 kg, seperti pupuk kandang kambing, sekitar harga 14 ribuan saja. Atau bisa juga dengan membuat pupuk kandang sendiri dengan bantuan fermentasi dari dekomposer EM4. Dalam satu bedengan, seperti ukuran tadi, berikan pupuk kandangnya sebanyak 45 kg. Juragan taburkan merata di atas bedengan. Baru kemudian, tambahkan dan taburi dengan kapur dolomit. Untuk kemasan 50 kg kapur dolomit, sekitar harga 75 ribuan saja. Berhubung di musim hujan, maka pemberian kapur dolomit diperkuat dan lebih banyak. Dengan menamburkan kapur dolomit sebanyak 5 kg per bedengan. Setelah penamburan, pupuk kandang dan kapur dolomit, kemudian tutup kembali dengan tanah. Dan pembuatan bedengan ini, juragan sempurnakan kembali. Baru setelahnya, juragan biarkan sekitar 5 hari. Di musim hujan, sangat saya sarankan untuk menggunakan mulsa plastik hitam perak. Karena bisa menjaga kelembaban, suhu, dan kegemburan tanah. Selain itu juga bisa mencegah hilangnya pupuk akibat tercuci oleh siraman air hujan. Bisa menghambat pertumbuhan gulma, dan yang paling utama, dapat mencegah serangan patogen penyakit. Pemasangan mulsa, baiknya ketika siang hari, guna untuk pemuaian plastik maksimal. Sehingga ketika dipasang di bedengan, tidak kendor, tetap kencang di pagi maupun malam harinya. Setiap sisi-sisinya, juragan jepit dengan penjepit, yang terbuat dari bambu, atau bahan plastik lainnya. Setelah terpasang, bedengan tidak langsung juragan tanami, namun biarkan dulu, kurang lebih 10 hingga 14 hari. Tujuannya, untuk pupuk dasar bisa berhomogen dengan tanah. Sambil menunggu proses pendiaman bedengan tadi, juragan bisa membuat lubang tanamnya. Bisa dengan sistem zigzag, atau 2 baris berhadapan. Dengan jarak tanam yang dibuat, lebih lebar dibandingkan musim sebelumnya, yaitu 60 x 70 cm. Guna untuk mengurangi kelembaban udara, dan menghindari tanaman saling menutupi. Serta untuk mempermudah perawatan tanaman cabai juragan ketika musim hujan. Itu baru pengolahan lahan, beserta pemupukan dasar juragan. Langkah selanjutnya, yang harus tetap juragan lakukan, adalah penanaman dan perawatan. Ketika musim hujan, dibutuhkan perawatan yang lebih ekstra, untuk menghasilkan buah yang ekstra juga. Sampai sini saja pembahasan kita, jangan lupa subscribe, dan selalu nantikan video menarik berikutnya.